Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak yang saya cintai, pagi ini kita akan mulai belajar lagi. Dan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat. Kalian belajar dari rumah bahasa Indonesia untuk kelas 9. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga anak-anak di rumah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan untuk tetap aktif mengikuti pelajaran meskipun dari rumah. Perlu anak-anak ingat lagi, beberapa minggu yang lalu kalian telah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kalian telah mengidentifikasi, kemudian yang kedua menyimpulkan, dan yang ketiga menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi sesuai dengan pedoman dalam kurikulum, terutama saat ini kita mengikuti kurikulum yang diterapkan khusus untuk masa pandemi. Jadi kalau yang selama ini konten atau isi materi yang harus anak-anak terima itu bisa sampai 16 kompetensi dasar. Nah, sekarang sudah disederhanakan lagi menjadi lebih kurang separuhnya. Jadi menjadi 8 yang harus kalian kuasai materi dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini kompetensi dasarnya. Nah, berdasarkan itu, selanjutnya kalian belajar di rumah yang selama ini kalian terbiasa membaca buku itu selalu mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, secara berurutan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi saat ini yang masih dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19, jadi kalian mengikuti saja petunjuk yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru dalam mata pelajaran yang mana saja. Jadi kalau masalah membaca, kalian boleh saja dibaca semuanya, satu buku berurutan, tetapi belajarnya tidak harus
bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, nah harus selesai. Nah, begitu jangan merasa menuntut demikian. Nah, disinilah letak kedaruratan atau kekhususan belajar kita pada masa pandemi ini. Baik, mengingat waktu yang terbatas, jadi kita langsung saja. Dan kalian belum lama ini, kalau sekarang kan baru tanggal 20 berapa? 23, 24, 25 bulan Agustus. Nah, ini bulan kemerdekaan. Kita tentu teringat bahwa setiap peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia mesti ada kegiatan upacara. Nah, kali ini upacaranya pun upacara melalui virtual, maksudnya seperti kita belajar saat ini dalam jaringan. Kita tidak bisa mengadakan upacara langsung berkumpul rame-rame di lapangan. Nah, itu yang terpikir kita dan masyarakat tentang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, serta kegiatan-kegiatan yang lain seperti lomba atau pertandingan. Nah, kita ingat masalah upacara tadi. Nah, di negara kita ini ada kebiasaan sebelum upacara peringatan ulang tahun ke-75 RI misalnya, nah yang lalu itu Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, itu telah menyampaikan sesuatu di depan publik atau di depan rakyat Indonesia, meskipun melalui jaringan. Nah, ini menjadi kebiasaan kepala negara sebelum ulang tahun kemerdekaan. Nah, Presiden menyampaikan sesuatu. Biasanya di istana negara itu bisa di depan panggung. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden seperti itu? Apa yang dilakukan? Kalian tentu tahu itu. Seperti halnya kalau upacara di sekolah, ada inspektur upacara atau pembina upacara. Nah, biasanya kalian waktu acara istirahat itu ada mata acara amanat pembina upacara. Nah, misalnya begitu. Nah, itu selanjutnya apa? Yang kalian ketahui, apa yang dilakukan oleh pembina upacara atau inspektur upacara? Tentu menyampaikan sesuatu juga. Nah, apa yang dilakukan inspektur upacara itu? Termasuk Presiden Republik Indonesia tadi? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Apa yang dilakukan? Ya, baik. Ada yang menjawab itu berpidato. Betul. Jadi menyampaikan amanat waktu membina upacara, waktu upacara hari Senin di sekolah itu namanya berpidato. Presiden RI menyampaikan sesuatu di depan publik atau rakyat Indonesia itu juga disebut dengan berpidato. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan mendalami belajar tentang pidato. Hanya saja karena pidato ini banyak sekali jenisnya, macamnya, sesuai dengan kondisi pada waktu upacara kah atau pada forum-forum yang lain. Nah, kali ini yang akan kita pelajari yaitu pidato persuasif. Nah, begitu. Ini mungkin kalau hanya pidato saja kalian tidak asing itu. Ada yang mengatakan berpidato itu berorasi juga boleh. Nah, sekarang ada pidato persuasif. Nah, persuasif ini apa? Saya kira kelas 9 ini sudah tidak asing juga dengan
Kata persuasif. Ini bersifat persuasi. Siapa yang tahu apa itu pidato persuasif? Nah, kalian boleh juga nih sambil membuka-buka buku. Nah, terutama buku acuan kita, pedoman kita dalam belajar, yaitu buku teks utama yang sering orang menyebutnya buku paket, itu terbitan Kemendikbud, dan buku Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia, terbitan Erlangga, itu juga bisa dibuka. Kemungkinan di sana bab 2 itu. Oleh karena nanti kalau membuka pelajaran itu ikuti petunjuk yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, jadi tidak harus berurutan. Kalian nanti tidak usah protes mengapa belajarnya ini tidak berurutan, nah, misalnya begitu. Atau mengapa ini tidak disampaikan. Nah, inilah keadaan darurat, keadaan khusus tadi. Begitu ya. Baik. Jadi pidato persuasif ini sesuai dengan pedoman kurikulum, berdasarkan kompetensi dasar. Ini kode 3.1 ini juga anak-anak tidak perlu mempermasalahkan juga. Itu kode kami atau kode kurikulum itu yang sudah ditetapkan. Jadi tidak usah dimasalahkan kalau pada pertemuan pertama saya menyampaikan 3.1. Nah, sekarang yang pertemuan keempat 3.1 lagi. Nah, itu tidak perlu kalian masalahkan. Yang penting materinya ini yang harus kalian kuasai, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi kita langsung masuk ke menelaah struktur pidato persuasif. Kompetensi dasar ini ada dua hal yang harus kita cermati. Yang pertama menelaah struktur, yang kedua ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah, kali ini pertemuan ini maksud saya hanya akan kita pelajari sebagian dari KD ini, yaitu menelaah struktur teks pidato persuasif. Nah, nanti untuk bagian yang kedua, masih dalam KD yang sama, menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif akan disampaikan oleh teman saya yang lain, entah Pak Suharji atau Pak Marsono nanti. Nah, indikator pembelajaran berdasarkan KD tadi, itu yang pertama menelaah struktur pidato persuasif, dan yang kedua menentukan ciri kebahasaan. Nah, yang kita pelajari kali ini, mengingat waktu yang terbatas, menelaah struktur pidato persuasif saja. Nah, begitu. Selain kalian bisa menelaah strukturnya, kalian nanti harus bisa menentukan struktur dan bisa menentukan bukti berupa kalimat atau paragraf yang mana dalam pidato persuasif itu yang merupakan penyusun teks pidato itu. Oleh karena itu kalian harus bisa menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca setelah pembelajaran ini. Nah, ini tujuan pembelajaran pertemuan keempat ini. Yang kedua nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sebelum sampai pada menelaah, perlu kita ketahui apakah pidato persuasif itu? Nah, sebelumnya apa pidato? Atau orang menyebutnya orasi.
Pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Jadi kalau menyampaikan sesuatu di depan umum itu sudah bisa dikatakan berpidato atau berorasi. Nah ini secara umum. Hal yang disampaikan itu bisa berupa pendapat, bisa gagasan, bisa informasi, atau pesan-pesan tertentu. Jadi bisa beraneka ragam sesuai dengan tujuan berpidato. Jadi apakah pidato persuasif itu? Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pidato persuasif. Jadi persuasif itu punya makna membujuk, mengajak. Karena ini pidato, jadi isi pidatonya itu tentu mengajak, membujuk mendengar tentang sesuatu. Pidato akan menarik apabila orang yang berpidato mampu menyampaikan isi pidato dengan vokal yang jelas dan lantang. Jadi ketika berpidato harus menggunakan suara yang jelas, vokal maksudnya, dan lantang, sehingga orang yang mendengar itu tahu maksudnya. Dan yang kedua, intonasi yang tepat. Meliputi nada, tempo, atau jeda. Jadi tinggi rendahnya suara, cepat lambatnya suara, ini harus kita perhatikan. Nah, yang terakhir yaitu ekspresi. Ekspresi itu perubahan raut muka berdasarkan isi pidatonya. Oleh karena itu ekspresi harus sesuai. Yang terdiri atas roman, itu maksudnya raut muka, kontak mata, dan gestur. Gestur ini segala gerak anggota tubuh yang berhubungan dengan berpidato. Nah ini hal-hal yang berhubungan dengan penyampaian pidato agar menarik. Nah selanjutnya, perhatikan contoh teks pidato berikut ini. Biasanya kalau kita berpidato selalu diawali dengan hal-hal seperti ini. Kalian perhatikan. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak pidato. Misalnya ini perhatikan ya, mulai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan sehingga kita bisa melaksanakan upacara hari ini dalam keadaan sehat meskipun di tengah pandemi. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa 75 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Merdeka berarti mandiri, independen. Hari ini Indonesia sudah bisa berdiri sendiri atas nama sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Kita patut bersyukur hari ini. Kita sudah tidak merasakan penjajahan seperti yang dialami para pendahulu kita. Oleh karena itu, jangan lupa juga untuk tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah merebutkan kemerdekaan.
Banyak capaian yang telah diperoleh Indonesia sebagai negara yang sudah 75 tahun merdeka. Capaian itu berasal dari berbagai bidang. Kita sudah bisa mandiri di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan. Kita sudah berada di level negara menengah ke atas. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita semua selesaikan dengan baik agar bisa menjadikan negara ini sebagai negara maju. Beberapa masalah yang masih dihadapi negara ini diantaranya kemiskinan, pemberantasan korupsi, ketidakmerataan kesejahteraan sosial, penegakan hukum, dan keadilan sosial. Kita patut menyelesaikan semua itu dengan semangat dan rasa cinta tanah air yang besar. Sekarang kita juga sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Pandemi ini juga membuat kita berada di jurang resesi. Meskipun demikian, pandemi ini bisa dijadikan sebagai momentum refleksi diri. Momentum itu lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan kita sebagai bangsa, termasuk potensi-potensi besar bangsa Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Begitu pula dengan masalah-masalah lain yang belum dikelola dengan maksimal. Kita harus terus semangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini dengan tidak boleh lelah menerapkan protokol kesehatan. Kita juga selaras dalam meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai individu, kelompok masyarakat, dan bangsa yang berdaulat. Kita tidak boleh terpecah belah karena isu-isu yang tidak penting. Kita harus terus bersatu dan optimis bisa melewati pandemi dan meningkatkan kembali perekonomian kita untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Semoga pidato ini bisa bermanfaat dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi contoh teks pidato mulai dari awal sampai akhir. Nah, sekarang mari kita cermati bersama. Sesuai dengan tujuan tadi, kita harus tahu struktur teks pidato persuasif. Nah, struktur itu susunan. Susunannya bagaimana pidato tersebut? Kita cermati dari awal sampai akhir. Nah, ini kegiatan menelaah. Kita menganalisis. Kita mengupas bagian-bagian pidato tersebut. Nah, dalam hal itu tentu selanjutnya kalau ada sebutan pidato dalam kali ini tentu yang dimaksudkan pidato persuasif mestinya. Dalam pidato tadi mungkin ada hal-hal yang selama ini masih dipertanyakan yaitu masalah pandemi. Ini sudah familiar saat ini karena sekarang masih masa pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi itu sebenarnya wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Seperti sekarang ini kan di hampir seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa, negara-negara terkena pandemi. Yaitu pandemi COVID-19. Jadi wabah yang berjangkit serempak luas. Nah, kemudian ada sebutan lagi yang sering kita dengar juga yang hampir sama, yang berdekatan ini karena merupakan rumpun kata ini karena berhubungan dengan penyakit menular, yaitu epidemi. Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Jadi hampir sama, hanya perbedaannya kalau epidemi menekankan pada penyakit menularnya, kalau pandemi pada wabah yang berjangkit. Oleh karena itu sering yang dipakai saat ini pandemi. Nah, kita lanjutkan.
kita analisis pidato tadi. Apa struktur teks pidato persuasif tersebut? Kalian perhatikan mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang tahu? Ini ucapan apa sebenarnya? Nah, biar dipastikan kita mayoritas kan beragama Islam. Ini pasti tahu ini apa ini namanya. Nah, kalau kita sebut, kita simbolkan ini sebenarnya merupakan siapa yang tahu? Ya, baik. Itu ada yang menyebut salam, betul. Itu salam. Nah, salam itu dalam berpidato tentu ya tidak hanya ini, bisa yang lainnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam kompak, nah dan sebagainya. Jadi banyak salam ini sebagai contoh saja. Nah, jadi bagian awal pidato ini berupa apa? Salam, karena di awal berarti disebut dengan siapa yang tahu? Ya, salam pembuka. Nah, itu bagian pembukaan, karena di awal pidato ini bagian yang pertama pembukaan, terutama khususnya dalam pembukaan itu ada salam pembuka seperti contoh ini. Nah, begitu. Ini yang selanjutnya, susunan selanjutnya. Kita perhatikan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Nah, ini apa ini? Siapa yang tahu? Sapaan, betul. Ada yang mengatakan sapaan. Sapaan yang bagaimana? Atau ucapan apa? Di ujung itu ada yang saya hormati. Bahkan di sini bisa bermacam-macam, ini tentu tidak hanya ini, sesuai dengan hadirin pada waktu berpidato. Pada waktu upacara misalnya, upacara di sekolah kah? Atau upacara di dinas pendidikan, upacara di kantor gubernur, tentu yang hadir beraneka ragam. Nah, itu nanti kita sesuaikan. Nah, ini karena contoh ya, saya ambil yang umum saja. Jadi ini sapaan, hormat atau ucapan penghormatan, salam penghormatan. Nah, berhati-hati dalam penghormatan ini, tentu kita harus menyapa orang yang lebih tua, yang lebih senior, kita dahulukan. Seperti ini kita sebut bapak-bapak, ibu-ibu, baru saudara-saudara. Nah, urutannya seperti itu. Bisa disebut satu persatu. Bapak-bapak yang saya hormati, boleh. Ibu-ibu yang saya hormati, boleh. Nah, begitu. Dan sebagainya. Itu akan kita dalami pada pertemuan selanjutnya. Yang penting kita sudah tahu bahwa bagian ini merupakan bagian ucapan penghormatan. Nah, kita lanjutkan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga kita bisa melaksanakan upacara hari ini dalam keadaan sehat meskipun di tengah pandemi. Nah, ini apa? Bagian apa ini? Nah, ini hal yang tidak boleh kita lupakan juga, bahwa dalam segala hal kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala hal kita awali dengan syukur lebih dahulu. Atau kalau kita sebagai hamba Tuhan ini tentu harus selalu bersyukur. Tentu terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita dalam hidup ini. Nah, ini apa? Merupakan apa nih? Ada syukur, berarti ucapan syukur. Ya, betul, ada yang mengatakan ucapan syukur. Nah, ini masih pada bagian pembukaan juga. Yang ketiga, yaitu ucapan syukur. Tentu syukurnya kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, selanjutnya. Ini masih struktur teks pidato. Nah, hadirin yang saya hormati, tidak terasa 75 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Nah, dan seterusnya. Ini bagian apa? Ya, betul. Isi pidato persuasif. Nah, isinya ini yang disampaikan tentu sangat banyak. Nah, mulai dari ini. Nah, selanjutnya kalian perhatikan.
Nah, ini juga lanjutan. Kita patut bersyukur hari ini kita sudah tidak merasakan penjajahan. Nah, ini juga merupakan isi pidato. Banyak capaian yang telah diperoleh. Nah, dan seterusnya. Ini juga merupakan isi pidato. Bagian selanjutnya, perhatikan. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah dan seterusnya. Ini juga masih merupakan isi pidato. Baik. Nah, bagian selanjutnya. Sekarang kita juga sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Dan seterusnya, ini intinya. Ini juga merupakan bagian isi pidato. Ini masih bagian yang kedua. Jadi isi pidato ini biasanya lebih panjang dari yang lainnya, bagian yang lainnya. Nah, ini juga kita harus terus bersemangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini. Nah, ini merupakan bagian isi pidato juga. Nah, akhirnya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai individu dan seterusnya. Ini tentu meliputi hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini bagian apa? Ya, baik. Ini sudah bukan isi, bagian terakhir yaitu penutup. Ini bisa berupa simpulan, penguatan hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan selanjutnya, ini sudah masuk pada bagian akhir. Semoga pidato ini bisa bermanfaat. Nah, semoga. Ini merupakan apa? Harapan. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Nah, ini jadi permohonan maaf. Ini bagian akhir pidato tentu bisa harapan, bisa saran, dan permohonan maaf. Nah, ini penutup ini ternyata masih ada saran atau harapan dan permohonan maaf. Dan yang bagian yang terakhir lagi, masih ada? Nah, ini lagi seperti yang di awal tadi, kebetulan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan apa? Salam, betul, karena letaknya di akhir, sehingga disebut dengan salam penutup. Baik, jadi di bagian penutup ada 3. Nah, kita simpulkan. Berdasarkan uraian tadi, bisa disimpulkan masalah struktur teks laporan, teks pidato persuasif. Bagaimana strukturnya? Baik, yang pertama, pembukaan. Ini meliputi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Dan yang kedua, isi pidato. Dan yang ketiga, penutup yang meliputi simpulan, saran, harapan, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, ini struktur isi pidato, isinya ini terbagi 3, pendahuluan, isi, dan penutup tadi. Pertama, pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Nah, hal-hal di atas bisa kalian pelajari di buku acuan, buku teks utama, dan teks penunjang. Bisa kalian baca kembali karena ini juga tidak terlalu sulit kalau menentukan strukturnya saja. Kalian bisa menunjukkan bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian struktur teks pidato persuasif tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan antar bagian dalam teks pidato persuasif, membentuk rangkaian yang runtut, sistematis, sehingga mampu menyampaikan pandangan dan pesan orang yang berpidato dalam membahas topik atau masalah tertentu. Jadi itu simpulannya. Kita refleksi. Ini jangan dilupakan. Kalian bisa mencoba di rumah. Apa yang sudah kalian lakukan, bisa kalian katakan. Itu merupakan refleksi. Ini kita biasakan. Sekaligus memberikan sebagian dari umpan balik. Nah, misalnya ini. Nah, kalian tentu sudah bisa menentukan struktur teks pidato. Kalian katakan, saya sudah bisa menentukan struktur teks pidato persuasif. Saya akan menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Nah, semoga demikian. Nah, ini bagian refleksi.
karena sudah waktunya yang harus segera kita akhiri karena ada jadwal yang lain. Jangan kita katakan waktu habis ya anak-anak ya. Karena waktu sudah habis, nah, tidak ada waktu habis itu sebenarnya. Karena waktunya yang terbagi beberapa bagian. Jadi materi dan latihan menelaah struktur pidato persuasif ini bisa kalian baca pada buku Bahasa Indonesia Utama dan buku penunjang di Marbi, itu terbitan Erlangga. Nah, tugas ini harus kalian selesaikan, nanti kalian baca cermati di Google Classroom dan kalian kirim di sana. Baca dulu teks pidato halaman 55 sampai 57 pada buku Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia. Kemudian tuliskan strukturnya, struktur teks pidato persuasif tersebut, dan bukti kalimat atau paragrafnya. Nah, ini yang sering lupa. Saya tunjukkan bukti kalimatnya, kalimat keberapa, paragraf keberapa, yang merupakan bagian-bagian struktur teks pidato persuasif. Ini karena waktunya terbatas, jika ada pertanyaan bisa melalui chat, kalian tuliskan yang berhubungan dengan struktur teks pidato persuasif tadi. Silakan. Dan jangan lupa pertemuan selanjutnya nanti masih kode yang sama, yaitu berhubungan dengan menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa ikuti protokol kesehatan, selalu kenakan masker jika keluar rumah, dan jaga jarak serta cuci tangan. Jangan lupa. Dan kita akhiri pertemuan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Anak-anak selalu rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat.